Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Diana menelusuri halaman tebal album foto itu dengan ujung jarinya. Sampul bludru berwarna putih gading terasa sejuk di bawah sentuhannya, sebuah kontras yang aneh dengan kehangatan memori yang coba ia bangkitkan. Di hadapannya, terbentang potret pernikahannya setahun yang lalu. Ia tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya, saat melihat foto dirinya dan Bayu tertawa lepas setelah prosesi ijab kabul. Bayu, cinta pertamanya sejak masa putih abu-abu. Laki-laki yang senyumnya bisa meruntuhkan pertahanan dirinya, dan yang tatapan matanya selalu berhasil membuatnya merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. Menikah dengannya terasa seperti akhir dari sebuah dongeng yang indah. Ia membalik halaman. Ada foto mereka berdua sedang menyuapi kue pernikahan. Di sana, di wajah Bayu, Diana bisa melihat semua janji masa depan. Janji tentang rumah yang hangat, tawa anak-anak, dan menua bersama. Selama ini, Diana memegang erat janji itu. Ia bahkan rela menanggalkan semua kemewahan yang menjadi haknya sejak lahir demi membangun kehidupan yang ia anggap normal dan tulus bersama Bayu. Ia ingin dicintai bukan karena siapa dirinya atau apa yang dimilikinya, tetapi sebagai Diana, wanita sederhana yang tulus mencintainya. Itulah mengapa ia tidak pernah memberitahu Bayu bahwa apartemen nyaman yang mereka tinggali, mobil sedan yang dikendarai Bayu setiap hari ke kantor, bahkan sebagian besar gaji manajer hotel yang diterima Bayu, semuanya berasal dari satu sumber, dirinya. Ia melakukannya atas nama cinta, sebuah ujian ketulusan yang ia ciptakan sendiri. Senyumnya sedikit memudar saat jarinya berhenti pada foto keluarga besar. Di sana, di samping Bayu yang merangkulnya dengan bangga, berdiri Ibu Lastri, ibu mertuanya. Dalam foto itu, semua orang tersenyum ke arah kamera. Semua, kecuali Ibu Lastri. Bibirnya memang sedikit tertarik ke atas, namun matanya menatap lurus ke depan dengan sorot yang dingin dan tajam. Tangannya yang seharusnya ikut merangkul Diana hanya menempel kaku di udara, seolah enggan menyentuh menantunya sendiri. Sejak awal, Diana tahu ia tidak disukai. Ibu Lastri tidak pernah repot-repot menyembunyikan ketidaksukaannya. Baginya, Diana hanyalah seorang gadis biasa dari keluarga biasa yang entah bagaimana berhasil menjerat putranya yang tampan dan berkarir cemerlang. Setiap pujian yang ditujukan untuk Bayu selalu diiringi dengan sindiran yang ditujukan untuk Diana. Bayu itu pekerja keras. Tentu saja karirnya cepat naik. Semoga saja dia tidak terbebani dengan urusan rumah tangga yang tidak penting, ujar Ibu Lastri suatu kali saat makan malam keluarga. Diana yang saat itu sedang meletakkan piring berisi udang goreng mentega di meja hanya bisa tersenyum tipis, mengabaikan tatapan tajam yang seolah menuduhnya sebagai beban. Bayu hanya tertawa canggung, menganggapnya sebagai lelucon khas ibunya. Tapi bagi Diana, itu bukan lelucon. Itu adalah deklarasi perang yang tak pernah usai. Setiap hari, Diana berusaha menjadi menantu yang baik. Ia rajin menelepon, menanyakan kabar, mengirimkan makanan kesukaan ibu mertuanya, bahkan mentransfer sejumlah uang atas nama Bayu untuk uang jajan sang ibu. Semua ia lakukan demi melihat Bayu bahagia, demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia berpikir, dengan waktu dan kesabaran, hati Ibu Lastri akan luluh. Namun, setahun telah berlalu, dan dinding es itu tidak retak sedikitpun. Justru semakin tebal dan tinggi. Diana menutup album itu perlahan, suara debuman halamannya yang tebal terasa menggema di ruang tamu yang sunyi. Ia menghela napas panjang. Cinta itu masih ada, membara kuat di dalam hatinya untuk Bayu. Namun, cinta itu kini seringkali terasa melelahkan, seperti berenang melawan arus yang deras. Ia menatap keluar jendela, melihat senja mulai mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga dan ungu. Ia rindu pada kehidupan yang sederhana, kehidupan di mana ia tidak perlu terus-menerus membuktikan kelayakannya untuk dicintai. Suara pintu depan yang terbuka membuyarkan lamunannya. Bayu pulang. Suaminya itu masuk dengan langkah ringan dan senyum lebar di wajahnya, melempar tas kerjanya ke sofa dan langsung memeluk Diana dari belakang. "Sayang, aku punya kabar bagus," bisiknya di telinga Diana. Aroma parfum mahalnya yang khas langsung memenuhi indera penciuman Diana. Diana membalikkan badan, membalas pelukan suaminya. "Kabar apa?" tanyanya, mencoba ikut merasakan antusiasme Bayu. "Aku masuk nominasi untuk promosi jabatan jadi General Manager. Dan salah satu penentunya adalah Tante Rina. Kau tahu, kan? Tante Rina itu punya pengaruh besar di Dewan Direksi," jelas Bayu dengan mata berbinar. "Wah, selamat, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa," kata Diana tulus. Ia ikut senang melihat pencapaian suaminya,
meskipun ia tahu promosi itu pun pada akhirnya akan berada dalam kendalinya. Hotel tempat Bayu bekerja adalah hotel utama dari kerajaan bisnis yang diwariskan ayahnya. Nah, ini bagian pentingnya, lanjut Bayu, melepaskan pelukannya dan memegang kedua bahu Diana. Minggu ini, Tante Rina mengadakan acara arisan besar di rumahnya. Seluruh keluarga besar akan datang. Ini kesempatan emas buatku untuk menunjukkan citra yang baik. Kita harus datang. Jantung Diana seolah berhenti berdetak sesaat. Acara keluarga besar. Itu berarti satu hal yang pasti. Tentu saja kita akan datang, Mas, jawab Diana, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Bayu tersenyum puas, tidak menyadari badai kecil yang mulai berkecamuk di dalam diri istrinya. Ia mengecup kening Diana sekilas. Bagus. Aku akan mandi dulu. Oh ya, katanya sambil berjalan menuju kamar, ibu juga akan ada di sana. Dan di sanalah kalimat itu. Kalimat singkat yang terasa seperti vonis. Raut wajah Diana yang semula ia paksakan untuk ceria, kini runtuh seketika saat punggung Bayu telah menghilang di balik pintu kamar. Ia kembali terduduk di sofa, menatap kosong ke arah album pernikahan yang masih tergeletak di atas meja. Awan kelabu yang selama ini menggantung di atas pernikahannya terasa semakin gelap, membawa pertanda badai yang akan segera datang. Hari acara arisan itu pun tiba. Sejak pagi, Diana sudah merasakan firasat yang tidak enak. Perutnya terasa melilit, bukan karena sakit, melainkan karena cemas. Ia berdiri di depan lemari pakaiannya yang besar, sebuah lemari tanam yang menempati satu sisi dinding kamar mereka. Di dalamnya, berderet rapi gaun-gaun dari perancang busana ternama, tas-tas kulit berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah, dan sepatu-sepatu dengan sol merah yang khas. Ini adalah dunianya yang tersembunyi, sisi lain dari Diana yang tidak pernah ia tunjukkan pada Bayu dan keluarganya. Selama setahun menikah, ia hanya pernah menyentuh koleksi ini sesekali, sekadar untuk membersihkannya dari debu. Ia menghela napas, lalu tangannya bergerak ke bagian lain dari lemari itu, tempat ia menyimpan pakaian-pakaian yang biasa ia kenakan. Pakaian dari merek-merek kelas menengah yang ia beli di pusat perbelanjaan biasa. Pakaian yang membuatnya terlihat seperti Diana, istri seorang manajer hotel, bukan Diana, sang pemilik hotel itu sendiri. Matanya tertuju pada sebuah gaun terusan selutut berwarna biru pastel. Modelnya sederhana, tanpa manik-manik atau hiasan yang berlebihan, namun bahannya berkualitas baik dan potongannya elegan. Gaun itu mencerminkan dirinya. Sederhana, tidak mencolok, namun tetap memiliki kelas. Ia meraih gaun itu. Ini sudah lebih dari cukup. Saat ia selesai merias wajahnya dengan riasan tipis yang natural, Bayu masuk ke kamar. Suaminya tampak sangat gagah dengan kemeja batik sutra lengan panjang yang dipadukan dengan celana bahan berwarna gelap. Ia menatap Diana dari atas ke bawah, keningnya sedikit berkerut. "Kamu akan pakai baju itu?" tanyanya, nadanya terdengar sedikit ragu. "Iya." "Kenapa? Apa tidak cocok?" Diana bertanya sambil merapikan rambutnya yang ia biarkan tergerai. "Bukan tidak cocok, sayang," ujar Bayu sambil mendekat. Ia memegang bahu Diana dan memutarnya menghadap cermin. "Tapi ini acara keluarga Tante Rina. Semua sepupuku, istri-istri mereka semua akan tampil maksimal. Perhiasan mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gaunmu terlalu sederhana. Aku lebih nyaman seperti ini, Mas. Aku tidak suka jadi pusat perhatian," jawab Diana lembut. "Ini bukan soal nyaman atau tidak nyaman, Diana. Ini soal citra. Citraku. Mereka akan melihatmu dan menilai aku. Mereka akan berpikir aku tidak mampu membelikan istriku pakaian yang layak." Desak Bayu, kali ini nadanya terdengar sedikit frustrasi. "Pakai kalung berlian yang kuberikan saat ulang tahunmu. Setidaknya itu bisa sedikit membantu." Diana terdiam. Kalung berlian itu pun sebenarnya ia beli dengan uangnya sendiri. Lalu ia berikan pada Bayu sebagai ide hadiah, agar suaminya tidak perlu pusing memikirkannya. Hatinya terasa perih. Ternyata, di mata Bayu, penampilannya hanyalah perpanjangan dari citra dan harga diri suaminya. Dengan berat hati, ia membuka kotak perhiasan dan mengenakan kalung itu. "Sebuah kompromi kecil," bisiknya dalam hati, "demi kedamaian." Perjalanan menuju rumah Tante Rina terasa mencekam. Radio mobil sengaja ia matikan, karena Diana sedang tidak ingin mendengar apapun. Ia hanya ingin keheningan. Namun, keheningan itu pecah saat ponsel Bayu berdering nyaring. Nama, Ibu, tertera di layar dashboard mobil. Bayu mengangkatnya dan mengaktifkan mode pengeras suara. "Halo, Bu? Bayu, kalian sudah di mana? Acaranya sudah mau mulai. Jangan sampai terlambat, Ibu tidak mau malu.
Sembur suara cempreng Ibu Lastri dari seberang. Ini sudah di jalan, Bu. Sebentar lagi sampai, jawab Bayu sabar. Menantumu itu, dia pakai baju apa? Awas kalau dia pakai baju yang aneh-aneh lagi seperti waktu itu. Bikin malu keluarga saja. Ibu sudah bilang padamu, carikan dia penata busana atau apa, biar dia tidak kelihatan kampungan. Bagaimana kamu bisa dapat promosi kalau istrimu saja tidak bisa mendukung penampilanmu? Wanita itu seharusnya bisa mengangkat derajat suami, bukan malah membuatnya kelihatan seperti orang susah. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Lastri terasa seperti tamparan bagi Diana. Ia duduk diam mematung, pandangannya lurus ke depan, tangannya terkepal erat di pangkuannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia bisa merasakan tatapan sekilas Bayu ke arahnya, tatapan yang penuh rasa bersalah namun tak berdaya. Sudahlah, Bu. Diana ada di sini, dia bisa dengar, hanya itu pembelaan yang bisa diberikan Bayu. Pembelaan yang sangat lemah. Bukan, Ibu jangan bicara seperti itu. Atau, Diana istriku, Bu. Hanya sebuah pernyataan fakta yang menyeratkan bahwa masalahnya bukan pada hinaan itu, tapi pada fakta bahwa Diana mendengarnya. Bagus kalau dia dengar. Biar dia sadar diri sedikit. Balas Ibu Lastri ketus sebelum menutup telepon secara sepihak. Keheningan kembali menyelimuti mobil, namun kali ini terasa jauh lebih berat dan menyesakan. Diana memalingkan wajahnya ke jendela, menatap gedung-gedung yang berlarian melewatinya. Air mata menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan menangis. Tidak di depan Bayu. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu pada suaminya, yang lagi-lagi gagal membelanya. Dalam benaknya, ia kembali bertanya-tanya. Apakah ini cinta yang ia impikan? Apakah pernikahan yang ia perjuangkan mati-matian ini pantas untuk dipertahankan jika ia harus kehilangan harga dirinya sedikit demi sedikit setiap harinya? Mobil mereka akhirnya berbelok memasuki sebuah kompleks perumahan mewah. Gerbang-gerbang rumah yang menjulang tinggi seolah menjadi saksi bisu kerapuhan hatinya. Mereka berhenti di depan sebuah rumah paling besar di ujung jalan, dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang sangat rawat. Jajaran mobil-mobil mewah Eropa sudah memenuhi halaman depannya. Bayu mematikan mesin mobil. Sebelum turun, ia menoleh pada Diana. Wajahnya tampak serius, bahkan sedikit tegang. Ia meraih tangan Diana, genggamannya terasa dingin. Diana, dengarkan aku, katanya dengan suara rendah. Aku tahu perkataan ibu tadi menyakitkan. Tapi tolong mengerti posisiku. Promosi ini sangat penting untuk masa depan kita. Diana hanya diam, tidak menatapnya. Tolong, lanjut Bayu, suaranya terdengar memohon, namun ada nada perintah yang tak bisa disembunyikan. Kali ini saja, jangan buat masalah. Jaga sikapmu di depan keluarga besarku. Tersenyum, sapa mereka dengan ramah, dan jangan tunjukkan kalau kamu tersinggung. Anggap saja ini sandiwara demi aku. Oke? Perkataan terakhir itu terasa seperti tamparan yang sesungguhnya. Jauh lebih menyakitkan daripada siraman hinaan dari ibu mertuanya. Bayu tidak memintanya untuk menjadi dirinya sendiri. Bayu memintanya untuk bersandiwara, untuk menelan hinaan, untuk mengorbankan harga dirinya demi ambisi sang suami. Pada saat itu, Diana merasa sangat sendirian. Ia bukan lagi seorang istri yang akan mendampingi suaminya di sebuah acara keluarga. Ia adalah seorang prajurit yang dikirim ke medan perang tanpa senjata, tanpa sekutu, dan diperintahkan untuk tidak melawan saat musuh menyerangnya. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, ia mengangguk pelan. Begitu kaki Diana melangkah keluar dari mobil, udara hangat dan lembab khas Jakarta seolah langsung menamparnya. Namun, bukan cuaca yang membuatnya merasa sesak, melainkan suasana yang terpancar dari rumah megah di hadapannya. Tawa dan denting gelas terdengar samar dari taman belakang, sementara beberapa orang berpakaian necis berdiri di teras depan, mengobrol sambil memegang gelas minuman. Bayu, seolah berganti kepribadian begitu mesin mobil mati, langsung memasang senyum terbaiknya. Ia merapikan kemejanya, melingkarkan lengannya di pinggang Diana dengan posesif, dan menuntunnya berjalan di jalan setapak yang terbuat dari batu alam. Genggamannya terasa seperti borgol, bukan rangkulan yang menenangkan. Ingat pesanku tadi, bisiknya singkat, senyumnya tidak pernah lepas dari wajah. Tuan rumah, Tante Rina, menyambut mereka di ambang pintu. Ia adalah seorang wanita parubaya yang wajahnya tampak kencang berkat serangkaian perawatan mahal. Ia memeluk Bayu dengan hangat. Bayu, akhirnya kamu datang juga. Tante kira kamu tidak akan datang. Lalu, matanya beralih ke Diana. Senyumnya sedikit menipis. Diana, apa kabar? Wah, sederhana sekali penampilanmu hari ini. Sapanya terdengar seperti pujian,
namun nadanya jelas-jelas sebuah kritik terselubung. Kabar baik, Tante. Tante apa kabar? Jawab Diana sopan, mengabaikan duri dalam kalimat itu. Sebelum Diana sempat melanjutkan, Ibu Lastri muncul dari dalam, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Ia mengenakan kaftan berwarna merah menyala yang berkilauan, perhiasan emas berukuran besar menghiasi leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya. Ia tampak seperti toko perhiasan berjalan. Dengan sengaja, ia melewati Diana seolah menantunya itu tidak kasat mata, dan langsung memeluk Bayu dengan dramatis. "Anakku, akhirnya datang juga kesayangan ibu." Serunya dengan suara melengking yang dibuat-buat, cukup keras untuk menarik perhatian beberapa tamu di dekatnya. Ia menciumi pipi Bayu berkali-kali. "Kamu tampak kurus sekali, Nak. Apa istrimu ini tidak memberimu makan yang benar di rumah?" Diana hanya bisa mematung di tempatnya, merasakan tatapan beberapa pasang mata kini tertuju padanya. Beberapa berbisik di balik kipas atau gelas minuman mereka. Bayu tertawa canggung. "Ah, ibu ini bisa saja. Diana masakannya enak, kok." Jawaban yang lagi-lagi tidak membelanya, melainkan hanya menangkis serangan ibunya dengan lemah. Setelah melepaskan pelukannya dari Bayu, barulah Ibu Lastri menoleh pada Diana. Matanya yang dilapisi celak tebal memindai penampilan Diana dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menghina. Ia berdecak lidah dengan keras. "Diana, saya ini sampai pusing melihatmu. Kamu itu istri seorang manajer hotel bintang 5. Penampilanmu harus dijaga. Ini lihat," katanya sambil menarik ujung gaun Diana dengan 2 jari, seolah sedang memegang kain lap kotor. "Baju macam apa ini? Warnanya pucat. Modelnya seperti baju orang mau melayat. Kamu tidak punya baju lain yang lebih pantas? Apa uang belanja yang diberikan Bayu kurang?" Darah Diana mulai mendidih. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangannya. "Saya suka gaun ini, Bu. Saya merasa nyaman." Nyaman. Hidup ini bukan cuma soal nyaman," bentak Ibu Lastri, suaranya naik 1 oktav. "Hidup ini soal status. Penampilan. Bayu sedang berusaha keras meniti karir. Seharusnya kamu mendukungnya. Bukan malah membuatnya malu dengan penampilan desamu ini." Bayu yang melihat situasi mulai memanas segera menengahi. "Sudah, Bu, sudah. Banyak tamu. Ayo, kita ke dalam." Ia menarik lengan ibunya, lalu menatap Diana dengan tatapan, "Jangan cari masalah." Ia kemudian menuntun ibunya bergabung dengan kerumunan tamu lain, meninggalkan Diana berdiri sendirian di dekat pintu, merasa terhina dan ditinggalkan. Ia seperti pajangan tak diundang di pestanya sendiri. Ia bisa melihat Bayu langsung dikerumuni oleh beberapa paman dan sepupunya. Mereka tertawa, menepuk punggungnya, membicarakan bisnis dan golf. Bayu tampak begitu hidup dan nyaman di dunianya. Dunia yang seolah tidak memiliki ruang untuk Diana. Dengan langkah berat, Diana berjalan menuju meja minuman, mengambil segelas jus jeruk dan mencari sudut yang paling tidak mencolok di taman belakang yang luas itu. Ia hanya ingin acara ini cepat berakhir. Namun, Ibu Lastri sepertinya punya rencana lain. Wanita itu tampaknya menjadikan penghinaan terhadap Diana sebagai misi utamanya hari itu. Dimanapun Diana berada, Ibu Lastri seolah selalu ada di dekatnya, memastikan semua orang mendengar betapa tidak bergunanya menantunya itu. Ketika sekelompok ibu-ibu sosialita sedang membicarakan liburan mereka ke Jepang, Ibu Lastri dengan sengaja bergabung. "Ah, Jepang. Bayu juga sudah lama ingin mengajak saya ke sana. Tapi ya apa mau dikata, sekarang tanggungannya banyak. Uangnya harus pintar-pintar dibagi," katanya sambil melirik tajam ke arah Diana yang berdiri tak jauh dari sana. Semua orang di lingkaran itu mengerti siapa tanggungan yang dimaksud. Diana mencoba untuk tidak peduli. Ia mengalihkan perhatiannya pada kolam renang besar di tengah taman. Airnya yang biru jernih tampak begitu tenang. Sangat kontras dengan gejolak di dalam hatinya. Ia membayangkan betapa leganya jika bisa menceburkan diri ke dalamnya, membiarkan air yang sejuk itu menghapus semua rasa sakit dan panas di hatinya. Tapi ia tidak bisa. Ia harus bertahan. Demi Bayu. Ya, selalu demi Bayu. Tapi sampai kapan? Seorang sepupu Bayu yang bernama Sinta menghampirinya. Wajahnya ramah, namun matanya licik. "Mbak Diana, sendirian saja? Mas Bayu mana?" Lagi mengobrol dengan paman-pamannya, jawab Diana singkat. "Mbak Diana betah ya di rumah terus? Nggak bosan? Aku sih nggak bisa. Makanya aku tetap kerja. Lumayan, buat nambah-nambah beli tas Hermes," katanya sambil memamerkan tas berwarna oranye yang tersampir di lengannya. Sebuah pameran kekayaan yang kentara. Sebelum Diana bisa menjawab, Ibu Lastri sudah menyahut dari belakang.
Sinta, kamu jangan bandingkan dirimu dengan Diana. Kamu itu wanita karir yang mandiri. Kalau Diana, ya, beginilah. Bisanya hanya menghabiskan uang suami. Momen ketika Bayu membuang muka terasa seperti waktu yang berhenti. Suara tawa, musik, dan obrolan di sekeliling Diana mendadak lenyap, tergantikan oleh dengung nyaring di telinganya. Hatinya yang tadinya hanya retak, kini pecah berkeping-keping. Harapan terakhirnya telah padam. Laki-laki yang ia puja, yang ia jadikan alasan untuk menahan semua rasa sakit ini, telah menunjukkan wujud aslinya. Ia seorang pengecut, pengkhianat, dan pada saat itu, sesuatu di dalam diri Diana berubah. Rasa sakit yang melumpuhkan itu bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat jernih. Kemarahan. Ibu Lastri, yang melihat perubahan di mata menantunya, justru semakin menjadi-jadi. Ia merasa menang. Ia berhasil menunjukkan pada semua orang siapa yang berkuasa. Dikelilingi oleh Sinta dan beberapa kerabat lain yang menikmati drama itu, ia melangkah lebih dekat pada Diana, seperti seekor singa betina yang hendak menerkam mangsanya yang sudah tak berdaya. "Kenapa? Kamu tidak terima saya bilang kamu hanya menumpang hidup?" desis Ibu Lastri, senyum kemenangan terukir di bibirnya yang berlipstik merah tebal. Diana hanya diam, menatapnya dengan sorot mata yang kosong namun tajam. Keheningannya membuat Ibu Lastri semakin gusar. "Saya tanya padamu, Diana," lanjutnya, kini suaranya semakin meninggi. "Selain menjadi istri yang tidak becus mengurus penampilan, apalagi keahlianmu? Apa kamu punya pendidikan yang bisa dibanggakan? Coba ceritakan pada kami semua di sini." Ini bukan lagi sindiran, ini adalah interogasi publik. Sinta menimpali dengan tawa kecil. "Iya, Tante. Biar kita semua kenal lebih dekat dengan Mbak Diana." "Mbak Diana lulusan mana, sih?" Diana masih diam. Ia tidak melihat alasan untuk menjawab pertanyaan yang tujuannya hanya untuk mempermalukannya lebih jauh. Ia sudah selesai bermain dalam sandiwara ini. Keheningan Diana disalahartikan sebagai pengakuan atas kekalahannya. Ibu Lastri merasa di atas angin. Ia menoleh ke kerabatnya dengan ekspresi teatrikal. "Lihat?" Dia bahkan tidak bisa menjawab. Tentu saja, apa yang bisa diharapkan dari lulusan universitas swasta yang tidak jelas? Anakku Bayu itu lulusan terbaik dari universitas negeri ternama, dengan predikat cum laude. Seharusnya dia mendapatkan istri yang sepadan. Yang pintar, yang berkelas, yang berasal dari keluarga terpandang. Bukannya perempuan desa sepertimu. Kata, perempuan desa, itu diucapkan dengan penekanan yang penuh kebencian. Beberapa tamu yang mendengar mulai berbisik-bisik, melirik arah Diana dengan tatapan kasihan bercampur cemooh. "Kamu itu kampungan, Diana. Kamu tahu artinya kampungan? Norak, lihat saja caramu berdiri, caramu diam. Sama sekali tidak punya etiket. Saya malu mengakui kamu sebagai menantuku. Kamu itu aib bagi keluarga kami. Kamu itu parasit yang hanya bisa bergantung pada anakku." Rentetan hinaan itu keluar tanpa jeda, seperti peluru yang ditembakkan dari senapan mesin. Diana merasakan pipinya panas, tapi bukan karena malu. Itu adalah panas dari amarah yang selama ini ia tekan, yang kini mulai naik ke permukaan. Ia mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya, kukunya menancap di telapak tangannya, mencoba menyalurkan emosinya agar tidak meledak. Ia melihat ke seberang taman, Bayu masih di sana, kini tertawa bersama seorang pria tua buncit yang ia kenali sebagai salah satu kolega penting tantenya. Suaminya itu tertawa, sementara istrinya sedang dihina habis-habisan seolah harga dirinya tak lebih berharga dari debu di bawah sepatu. Cinta yang dulu memenuhi hatinya untuk Bayu kini terasa seperti racun. Ia mengingat kembali semua pengorbanannya. Semua kebohongan yang ia ciptakan untuk melindungi ego suaminya. Semua kemewahan yang ia lepaskan demi sebuah cinta yang tulus. Dan inilah balasannya. Dikhianati, dihinakan, diinjak-injak di depan semua orang oleh ibu dari laki-laki yang ia cintai, sementara laki-laki itu sendiri memilih untuk menutup mata. Ia tidak tahan lagi. Cukup sudah. Ia tidak akan berdiri di sana satu detik pun lebih lama untuk menjadi sasaran tembak. Dengan gerakan tegas, ia membalikkan badan, berniat untuk pergi dari tempat terkutuk itu. Pergi dari Bayu, pergi dari Ibu Lastri, pergi dari semua kepalsuan ini. "Mau kemana kamu?" bentak Ibu Lastri, suaranya menggelegar. Tangan wanita itu bergerak cepat dan mencengkeram lengan atas Diana dengan kasar. Kukunya yang panjang dan tajam menancap di kulit Diana, menimbulkan rasa perih. "Saya belum selesai bicara. Dasar tidak punya sopan santun." Diana tersentak, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi juga karena tindakan agresi itu.
Ini sudah melewati batas. Hinaan verbal adalah satu hal, tapi kekerasan fisik adalah hal lain. Ia menepis tangan ibu mertuanya dengan kasar. "Lepaskan saya," desis Diana, suaranya rendah dan berbahaya. Matanya yang tadi dingin kini menyala dengan api kemarahan. Ibu Lastri terkejut melihat perlawanan itu. Wajahnya memerah karena marah dan malu, karena penolakannya dilihat oleh banyak orang. Ia merasa otoritasnya ditantang. Pada saat yang bersamaan, seorang pelayan berjalan melewati mereka, membawa nampan berisi beberapa mangkuk bakso panas yang baru saja diangkat dari panci untuk disajikan kepada para tamu. Mata Ibu Lastri yang licik melihat kesempatan. Dengan gerakan cepat yang tidak terduga, ia meraih satu mangkuk dari nampan itu. Para tamu di sekitarnya terkesiap, tidak mengerti apa yang akan terjadi. "Ini yang pantas untuk wanita tidak tahu diri sepertimu," teriak Ibu Lastri. Dan sebelum Diana sempat bereaksi, Ibu Lastri menyiramkan seluruh isi mangkuk itu ke arahnya. Kuah panas yang masih mengepul, bersama dengan mie, bakso, dan sayuran, tumpah mengenai bahu, dada, dan gaun biru pastelnya. Sensasi pertama yang dirasakan Diana adalah panas yang menyengat. Kuah bakso yang baru diangkat dari panci itu menembus kain tipis gaunnya dalam sekejap, menyentuh kulitnya di bagian bahu dan dada dengan sengatan yang membakar. Rasa perih yang tajam langsung menjalar, membuatnya tersentak hebat. Mie yang licin dan potongan daging meluncur turun di tubuhnya, meninggalkan jejak lengket dan bau kaldu sapi yang tajam yang tiba-tiba terasa begitu memuakan. Gaun biru pastel kesayangannya kini ternoda oleh bercak-bercak coklat berminyak. Warnanya menjadi gelap dan basah, menempel erat di kulitnya seperti lapisan kulit kedua yang memalukan. Rasa sakit fisik itu nyata, namun anehnya, dalam sepersekian detik, rasa sakit itu terasa jauh dan tidak penting. Karena ada rasa sakit lain yang jauh lebih hebat, yang tidak membakar kulitnya, melainkan membakar jiwanya. Yaitu keheningan yang tiba-tiba melanda seluruh taman. Suara musik jazz yang mengalun lembut dari pengeras suara, mendadak dimatikan oleh operator yang terkejut. Tawa renyah para sosialita terhenti di tenggorokan mereka. Suara denting sendok dan garpu lenyap. Seluruh aktivitas di pesta itu membeku. Puluhan pasang mata, yang tadinya sibuk dengan urusan mereka masing-masing, kini semuanya tertuju pada satu titik, pada dirinya. Diana, yang berdiri di tengah kerumunan dengan gaun yang basah kuyup oleh kuah bakso, dengan sisa-sisa mie yang masih menempel di rambutnya. Ia menjadi pusat dari sebuah drama bisu yang mengerikan. Dalam keheningan yang memekakan telinga itu, Diana bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Ia melihat wajah Tante Rina yang pucat karena kaget dan malu, pestanya yang sempurna telah dirusak oleh drama keluarga yang murahan. Ia melihat Sinta dan beberapa sepupu lainnya yang menutup mulut dengan tangan, mata mereka melebar antara ngeri dan puas karena mendapatkan tontonan gratis. Ia melihat para tamu lain yang saling berpandangan, berbisik di belakang tangan mereka, tatapan mereka merupakan campuran antara kasihan dan cemoohan. Dan kemudian, ia melihat Ibu Lastri. Wanita itu berdiri terengah-engah, dadanya naik turun, mangkuk bakso yang kosong masih berada di tangannya. Di wajahnya, ada ekspresi kaget sesaat atas tindakannya sendiri, namun itu cepat berlalu, digantikan oleh seringai puas dan kemenangan yang bengis. "Nah, sekarang penampilanmu baru cocok dengan kelakuanmu yang tidak tahu aturan," desis Ibu Lastri, mencoba membenarkan perbuatannya di depan semua orang. Namun, tatapan Diana tidak berhenti di sana. Matanya mencari, melewati semua wajah-wajah itu, mencari satu-satunya orang yang seharusnya penting. Dan ia menemukannya. Bayu. Suaminya berdiri di dekat panggung, sekitar 10 meter darinya. Ia tidak mungkin tidak melihatnya. Keributan itu terlalu besar untuk diabaikan. Mata Bayu terbelalak, mulutnya sedikit terbuka karena syok. Ia melihat keadaan Diana yang menyedihkan, melihat mangkuk kosong di tangan ibunya, dan ia mengerti apa yang baru saja terjadi. Untuk sesaat, Diana melihat suaminya itu mengambil satu langkah maju, seolah terdorong oleh refleks untuk menolongnya. Hatinya yang sudah hancur sempat berkedip dengan setitik harapan. Mungkin kali ini berbeda. Mungkin melihat istrinya diserang secara fisik akan membangkitkan sisi lelakinya. Tapi harapan itu padam secepat kemunculannya. Bayu berhenti. Kakinya terpaku di tempat. Matanya bergerak panik dari Diana, ke ibunya yang tampak garang, lalu ke wajah-wajah penting di sekelilingnya. Paman-pamannya, kolega tantenya, orang-orang yang memegang kunci promosinya. Diana bisa melihat dengan jelas pergulatan di wajah suaminya. Ia bisa melihat kalkulasi dingin yang terjadi di otaknya. Membelanya berarti menciptakan keributan yang lebih besar, menentang ibunya di depan umum, dan yang terburuk, menghancurkan citra, keluarga harmonis, yang ia butuhkan untuk karirnya. Dan Bayu membuat pilihan. Ia memilih karirnya.
Ia memilih ibunya. Ia memilih citranya. Ia tidak memilih istrinya. Ia hanya berdiri di sana, membeku, menjadi penonton yang pasif atas penghinaan paling puncak yang diterima istrinya. Keheningannya, kepasifannya, adalah pengkhianatan terbesar dari semuanya. Itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa cinta dan hormat Diana untuknya. Saat itu, Diana tahu, semuanya benar-benar sudah berakhir. Ujian ketulusan yang ia ciptakan selama setahun ini telah selesai. Hasilnya, kegagalan total yang menyakitkan. Sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam diri Diana. Rasa sakit yang membakar di kulitnya, dan di hatinya tiba-tiba surut. Rasa malu yang tadi sempat menyelimutinya menguap begitu saja. Semua emosi yang bergejolak itu, kesedihan, kekecewaan, kepedihan, semua melebur dan mengeras menjadi satu hal, amarah yang dingin dan membeku. Amarah yang memberikan kejernihan luar biasa. Kabut cinta buta yang selama ini menutupi pandangannya tersingkap. Ia tidak lagi melihat Bayu sebagai cinta masa SMA-nya yang menawan. Ia melihatnya sebagai laki-laki lemah yang egois. Ia tidak lagi melihat Ibu Lastri sebagai ibu mertua yang sulit. Ia melihatnya sebagai wanita jahat yang kejam. Persona istri yang sabar dan sederhana yang selama ini ia mainkan dengan begitu meyakinkan, kini retak dan hancur berkeping-keping. Dari balik puing-puing itu, bangkitlah sosok Diana yang sesungguhnya. Seorang wanita yang terbiasa memimpin rapat dewan direksi, yang terbiasa membuat keputusan bernilai miliaran rupiah, yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Singa betina itu telah bangun. Dengan gerakan yang lambat dan terkendali, ia mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang gemetar beberapa saat yang lalu kini begitu mantap. Ia menyentuh pipinya, mengambil sehelai mie yang menempel di sana, dan menjatuhkannya ke lantai seolah itu adalah sampah yang menjijikan. Ia tidak menangis. Tidak ada satupun air mata yang jatuh. Ia lalu menegakkan punggungnya, berdiri tegak dan angkuh di tengah kekacauan itu. Kepalanya terangkat tinggi, tatapan matanya yang tadi penuh luka kini berubah menjadi dingin seperti es di kutub. Tatapan itu menyapu kerumunan, menatap Ibu Lastri, lalu berhenti pada Bayu. Tatapan yang tidak lagi meminta tolong, melainkan menjatuhkan vonis. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah. Bukan oleh isak tangis Diana, bukan oleh teriakan Ibu Lastri, bukan pula oleh suara Bayu. Keheningan itu pecah oleh suara Diana sendiri. Suara yang terdengar sangat tenang, rendah, namun memiliki bobot dan kekuatan yang membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Cukup. Satu kata. Hanya satu kata. Tapi kata itu diucapkan dengan otoritas seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Kata itu adalah sebuah deklarasi. Waktu bermain sudah selesai. Seluruh taman seolah menahan napas secara kolektif. Nama, Pak Hartono yang berpendar di layar ponsel Diana terasa memiliki bobot yang luar biasa. Bagi sebagian besar tamu di sana, nama itu adalah sinonim dari kekuasaan dan kesuksesan di dunia perhotelan. Bagi Bayu, nama itu adalah representasi dari puncak mimpinya, bos besar yang sangat ia hormati sekaligus takuti, orang yang memegang masa depannya. Melihat nama itu di daftar panggilan cepat istrinya yang selama ini ia anggap remeh terasa seperti sebuah anomali kosmik, sebuah kesalahan dalam matriks kehidupannya yang tertata rapi. Apa yang kamu lakukan, Diana? Jangan gila, desis Bayu, mencoba meraih ponsel itu. Tapi Diana dengan sigap menarik tangannya dan menekan tombol panggil. Nada sambung yang terdengar dari pengeras suara ponsel, terasa 1000 kali lebih keras dari musik manapun yang diputar sebelumnya. Setiap nada dering seolah menjadi genderang perang yang ditabuh perlahan, meningkatkan ketegangan hingga ke titik puncaknya. Bayu berdiri membeku, wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi kelabu. Ibu Lastri, dari kejauhan, menatap dengan mata melotot, tidak mengerti permainan apa yang sedang dimainkan menantunya ini. Setelah 2 kali nada dering, panggilan itu dijawab. Selamat sore, terdengar suara bariton yang tenang dan berwibawa. Itu adalah suara Pak Hartono. Suara yang sama yang didengar Bayu setiap kali ia dipanggil ke ruangan General Manager, suara yang selalu membuatnya sedikit gugup. Diana menjawab tanpa sedikit pun getaran dalam suaranya. Selamat sore, Pak Hartono. Maaf mengganggu di luar jam kerja. Ini saya, Diana. Hening sejenak di seberang telepon, lalu suara Pak Hartono kembali terdengar, namun kali ini nadanya berubah total. Nada formal yang kaku itu lenyap, digantikan oleh nada yang penuh hormat dan sedikit terkejut. Ibu Diana. Selamat sore, Bu. Tentu saja tidak mengganggu sama sekali. Suatu kehormatan menerima telepon dari Ibu. Ada yang bisa saya bantu? 2 kata itu, Ibu Diana, mendarat seperti bom di tengah kerumunan.
Bayu terhuyung mundur seolah-olah seseorang baru saja meninjunya di ulu hati. Kenapa Pak Hartono memanggil istrinya dengan sebutan Ibu? Sebutan itu adalah tanda penghormatan tertinggi dalam hierarki perusahaan, sebutan yang dicadangkan untuk dewan direksi atau pemilik. Para tamu saling berpandangan, kebingungan dan spekulasi mulai menjalari udara. Ada, Pak. Saya ingin Bapak melakukan sesuatu untuk saya, dan harus dilakukan sekarang juga, kata Diana, nadanya dingin dan efisien, seperti seorang CEO yang sedang memberikan perintah. Tentu, Bu. Apapun itu. Katakan saja, jawab Pak Hartono tanpa ragu. Kepatuhan total dalam suaranya membuat Bayu semakin merasa pusing. Diana menarik napas. Tolong catat nama ini, Bayu Aditya, posisi saat ini manajer operasional di Hotel Angkasa Jakarta. Jantung Bayu seolah berhenti berdetak. Ia ingin berteriak, menghentikan kegilaan ini, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Saya ingin Anda memproses pemecatannya, lanjut Diana, setiap kata diucapkannya dengan artikulasi yang sempurna dan tanpa emosi. Efektif saat ini juga. Jika tadi hanya sebuah bom, maka kalimat ini adalah ledakan nuklir. Gasps dan seruan tertahan terdengar dari segala arah. Wajah Ibu Lastri berubah dari pucat menjadi putih seperti kertas. Tante Rina menutup mulutnya tak percaya. Bayu akhirnya menemukan suaranya kembali. Diana, hentikan. Kamu sudah gila, teriaknya, panik. Diana mengangkat satu tangannya ke arah Bayu, sebuah isyarat untuk diam, tanpa sekalipun mengalihkan fokusnya dari panggilan telepon itu. Pak Hartono, apakah Anda masih di sana? Masih, Bu, jawab Pak Hartono, suaranya terdengar sedikit tegang namun tetap profesional. Perintah diterima. Bayu Aditya, manajer operasional, pemecatan efektif segera. Bagus, kata Diana. Alasannya catat sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik dan etika profesional perusahaan. Saya akan mengirimkan detail tertulisnya melalui email nanti malam. Untuk sekarang, cukup pastikan tim keamanan mencabut semua akses miliknya dan jika perlu, mengawalnya keluar dari properti perusahaan jika ia mencoba kembali ke kantor. Saya tidak ingin melihat wajahnya lagi di lingkungan perusahaan saya. Perusahaan saya. Dua kata itu kembali bergema. Baik, Ibu Diana. Akan saya laksanakan segera. Apakah ada hal lain? Cukup itu saja untuk sekarang. Terima kasih atas kerja cepat Anda, Pak Hartono. Sama-sama, Bu. Merupakan tugas saya. Panggilan itu berakhir. Diana menurunkan ponselnya dengan gerakan yang tenang. Keheningan yang mengikuti setelah itu terasa lebih berat dari apapun. Semua mata kini menatap Diana bukan lagi dengan tatapan kasihan atau cemooh, melainkan dengan campuran rasa takut, takjub, dan kebingungan yang luar biasa. Wanita yang beberapa menit lalu basah kuyup, karena kuah bakso kini berdiri di sana, seperti seorang ratu yang baru saja menjatuhkan hukuman mati pada seorang pengkhianat. Bayu, yang dunianya baru saja runtuh di depan matanya, akhirnya menerjang maju. Ia mencengkeram lengan Diana, matanya liar penuh keputusasaan. Apa yang sudah kamu lakukan? Siapa kamu sebenarnya? Kamu pikir kamu siapa bisa menyuruh-nyuruh Pak Hartono seperti itu? Ini semua pasti hanya lelucon, kan? Kamu membayar seseorang untuk berpura-pura menjadi Pak Hartono, kan? Diana menatap cengkeraman tangan Bayu di lengannya, lalu menatap mata suaminya dengan dingin. Lepaskan aku. Jawab aku, Diana. Dengan satu sentakan kuat, Diana melepaskan cengkeraman Bayu. Kamu bertanya aku pikir aku siapa? Tanyanya, suaranya yang tadi tenang kini mulai bergetar karena amarah yang ditahan. Kamu, dari semua orang, berani bertanya siapa aku? Ia mengambil satu langkah mendekat, memaksa Bayu untuk mundur. Pak Hartono adalah general manager yang melapor langsung kepada Dewan Direksi. Dan seluruh Dewan Direksi di Angkasa Group melapor kepadaku. Ia berhenti, membiarkan informasi itu meresap ke dalam otak Bayu yang sudah kelebihan beban. Hotel Angkasa Jakarta, hotel mewah bintang 5 tempatmu bekerja dengan sangat bangga. Hotel yang memberimu status, memberimu gaji, memberimu ilusi bahwa kamu adalah orang hebat. Diana tersenyum, senyum paling mengerikan yang pernah Bayu lihat. Hotel itu hanyalah salah satu dari 7 hotel mewah di bawah bendera Angkasa Group. Dan aku, Diana Prameswari, perempuan kampungan tidak berpendidikan yang kau biarkan ibumu siram dengan kuah bakso. Suaranya naik menjadi sebuah proklamasi yang menggema di seluruh taman, adalah pemilik dan pemegang saham mayoritas dari seluruh Angkasa Group. Dunia seakan berhenti berputar. Udara terasa terhisap dari paru-paru semua orang. Pengakuan itu begitu monumental, begitu mustahil,
namun diucapkan dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Ibu Lastri terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di kursi terdekat. Tangannya gemetar hebat, wajahnya menunjukkan kengerian mutlak seolah baru saja melihat hantu. Bayu hanya bisa menatap Diana, mulutnya terbuka, matanya kosong. Ia mencoba menghubungkan semua titik. Uang yang tak ada habisnya. Pengetahuan Diana yang kadang-kadang mengejutkan tentang bisnis. Keengganannya untuk berbicara tentang keluarganya. Semuanya kini masuk akal dengan cara yang paling mengerikan. Wanita yang tidur di sebelahnya setiap malam, wanita yang ia anggap sebagai beban dan aksesori, ternyata adalah ratu dari kerajaan tempat ia hanyalah seorang prajurit rendahan. Dan ia baru saja membiarkan ibunya menyatakan perang terhadap ratu tersebut. Keheningan yang mengikuti pengakuan Diana begitu total, seolah-olah sebuah bom vakum baru saja meledak dan menyedot semua suara dan udara dari taman itu. Para tamu yang tadi berbisik-bisik ini hanya bisa mematung, menatap Diana dengan ekspresi terperangah. Mereka sedang mencoba mencerna realitas baru yang baru saja disajikan. Wanita sederhana yang mereka saksikan dihina habis-habisan ternyata adalah seorang taipan, seorang ratu bisnis yang menyamar. Kerajaan pasir yang dibangun Bayu dan Ibu Lastri di atas kesombongan dan kebohongan, kini runtuh menjadi debu hanya dengan beberapa kalimat. Diana tidak memberi mereka waktu untuk pulih dari keterkejutan. Badai yang ia mulai belum mencapai puncaknya. Dengan ketenangan yang sama, ia kembali mengangkat ponselnya, mengabaikan tatapan ngeri dari suaminya yang kini hanya bisa menatapnya seperti orang bodoh. Ia tidak lagi melihat Bayu. Di matanya, laki-laki itu sudah menjadi tidak relevan. Jarinya kembali menari di atas layar, kali ini mencari nama lain di kontaknya. Satu masalah selesai. Gumamnya pada diri sendiri, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di dekatnya. Ia menekan tombol panggil sekali lagi, dan kembali mengaktifkan mode pengeras suara. Selamat sore, dengan Budi di sini, terdengar suara seorang pria yang ramah. Selamat sore, Pak Budi. Ini Diana Prameswari, jawab Diana. Suara di seberang telepon langsung berubah menjadi sigap dan formal. Oh, Ibu Diana. Selamat sore, Bu. Ada yang bisa saya bantu untuk Ibu hari ini? Bayu mengenali nama itu. Pak Budi adalah manajer relasi prioritas dari bank tempat ia memiliki beberapa kartu kredit. Ya, Pak Budi. Saya ingin melakukan beberapa perubahan pada akun saya, dan saya butuh ini dieksekusi sekarang juga, perintah Diana. Tentu, Bu. Saya siap. Apa yang perlu saya lakukan? Saya ingin memblokir dan menutup semua kartu kredit tambahan yang terhubung dengan rekening utama saya. Semua kartu atas nama Bayu Aditya. Kartu Platinum, kartu Black Card, semuanya. Tolong pastikan pemblokiran efektif dalam 5 menit ke depan. Bayu merasa seolah lantai di bawah kakinya menghilang. Kartu-kartu itu adalah simbol statusnya. Ia menggunakannya untuk mentraktir kolega, membeli barang-barang mewah, dan membiayai gaya hidup yang jauh di atas kemampuannya. Tanpa kartu-kartu itu, ia bukan siapa-siapa. Baik, Bu. Sedang saya proses sekarang juga, jawab Pak Budi tanpa bertanya. Penutupan kartu kredit tambahan atas nama Tuan Bayu Aditya. Ada lagi, Bu? Tidak, itu saja. Terima kasih. Diana menutup telepon. Ia kemudian menatap lurus ke arah Bayu yang gemetar. Selamat menikmati sisa limit gajimu yang tidak seberapa itu. Tapi ia belum selesai. Masih ada satu panggilan lagi. Panggilan terakhir yang akan menyegel nasib mereka. Ia mencari nama pengacaranya. Halo, Rina? Ini Diana. Diana? Tumben sekali menelepon sore-sore begini. Ada apa? Jawab suara seorang wanita yang terdengar cerdas dan tajam. Aku butuh bantuanmu, dan ini darurat, kata Diana. Siapkan surat gugatan cerai atas namaku. Tergugat, Bayu Aditya. Alasan, kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikis dan verbal yang berkelanjutan. Aku mau prosesnya dipercepat. Jika tadi Bayu merasa dunianya runtuh, kini ia merasa jiwanya ditarik paksa dari tubuhnya. Cerai. Kata itu menghantamnya seperti palu godam. Astaga, Diana. Apa yang terjadi? Tanya pengacaranya, terdengar khawatir. Ceritanya panjang. Aku akan jelaskan nanti. Yang lebih penting lagi, lanjut Diana, suaranya menjadi semakin dingin. Mulai besok pagi, aku ingin kamu memulai proses hukum untuk menarik kembali semua aset atas namaku yang saat ini ditempati atau digunakan olehnya. Penthouse di pusat kota, mobil sedan Eropa yang ia kendarai. Semuanya. Aku mau dia keluar dari properti-propertiku paling lambat lusa. Kirimkan surat pemberitahuan resmi sesegera mungkin. Diana kemudian melakukan sesuatu yang lebih brutal. Ia berjalan mendekati Bayu yang masih mematung karena syok.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia merogoh saku celana suaminya dan menarik keluar gantungan kunci mobil. Ia mengangkatnya sedikit, membiarkan logo mobil mewah itu terlihat oleh semua orang, sebelum memasukkannya ke dalam tas tangannya. Tindakan itu adalah sebuah penelucutan kekuasaan yang simbolis dan sangat memalukan. Mulai malam ini, kamu tidak perlu pulang ke penthouse kita, kata Diana datar. Karena itu bukan lagi penthouse kita. Itu penthouseku. Dan kamu tidak lagi diterima di sana. Setelah menyelesaikan semua urusannya, barulah Diana mengalihkan perhatiannya pada sumber dari semua penderitaannya hari ini. Ia berjalan melewati Bayu, mendekati Ibu Lastri yang masih terduduk gemetar di kursinya. Wanita yang tadinya begitu arogan dan garang itu kini tampak kecil dan rapuh. Matanya penuh dengan ketakutan yang tak terhingga. Dan Anda, Bu, kata Diana, berdiri menjulang di hadapan ibu mertuanya. Suaranya tidak lagi marah, hanya terdengar kosong dan lelah. Uang bulanan 20 juta yang selalu Anda banggakan itu, berhenti mulai detik ini. Nikmati perhiasan-perhiasan yang menempel di tubuh Anda itu, karena mungkin itu adalah barang berharga terakhir yang Anda miliki. Diana mencondongkan tubuhnya sedikit. Rumah yang Anda tempati sekarang, yang katanya hasil jerih payah anak Anda, cicilannya masih panjang. Tanpa gaji dari perusahaan saya ragu putra kesayangan Anda itu bisa membayarnya. Semoga Anda menikmati rasanya kembali hidup sederhana. Kehidupan yang selalu Anda pandang hina. Saat itulah, akhirnya, keterkejutan Bayu dan Ibu Lastri pecah, digantikan oleh gelombang kepanikan dan teror yang luar biasa. Realitas dari kehancuran total mereka, akhirnya menampar dengan keras. Diana, sayang, jangan. Bayu tersadar dari kelumpuhannya. Dengan gerakan putus asa, ia menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut di depan Diana. Ia merangkak dan memeluk kaki Diana, wajahnya basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. Aku minta maaf. Aku salah. Aku pengecut. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Jangan lakukan ini. Aku akan melakukan apa saja. Ibu Lastri, melihat putranya bersujud seperti itu, juga ikut tersadar. Dunianya, status sosialnya, kebanggaannya, semuanya lenyap dalam sekejap. Dengan tubuh yang gemetar, ia juga turun dari kursinya dan bersujud di dekat putranya, mencoba meraih ujung gaun Diana yang kotor. Diana, maafkan ibu, nak, ibu salah. Ibu hilaf. Tolong, jangan hancurkan hidup anak ibu. Jangan hancurkan kami. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus ironis. Dua orang yang beberapa saat lalu berdiri angkuh dan menginjak-injak harga dirinya, kini bersujud di kakinya, mengemis belas kasihan di depan semua orang yang tadi menjadi penonton penghinaan mereka. Setelah pintu mahoni yang berat itu tertutup di belakang Diana, kepergiannya meninggalkan kekosongan yang jauh lebih besar daripada sekadar hilangnya satu orang dari sebuah pesta. Ia seolah membawa serta semua oksigen, semua martabat, dan semua kepura-puraan yang ada di taman itu. Yang tersisa hanyalah Bayu dan Ibu Lastri, yang masih bersujud di atas rumput yang lembab, dalam keheningan yang memalukan di bawah tatapan puluhan pasang mata. Ratapan mereka yang tadi begitu histeris kini perlahan memudar menjadi isak tangis yang pilu dan putus asa. Pesta itu sudah mati. Para tamu, yang beberapa saat lalu menikmati hidangan dan gosip, kini merasa sangat canggung. Mereka mulai bubar secara diam-diam, seperti penonton teater yang bergegas keluar setelah pertunjukan yang mengerikan berakhir. Mereka menghindari kontak mata dengan Bayu dan ibunya, berjalan melewati mereka seolah-olah dua sosok yang bersujud itu adalah patung kesedihan yang tak terlihat. Bisikan-bisikan mereka kini bukan lagi tentang kekaguman pada keluarga itu, melainkan tentang betapa dalamnya jurang kejatuhan mereka. Tante Rina adalah orang pertama yang memecah keheningan dengan amarah. Wajahnya yang tadi pucat kini merah padam karena malu. Pestanya yang megah telah menjadi ajang sirkus, dan ia adalah pemilik sirkusnya. Ia menghampiri Ibu Lastri dan Bayu dengan langkah cepat. Cukup, desisnya, suaranya tajam dan penuh amarah. Bangun kalian berdua, jangan membuatku lebih malu lagi. Pergi dari rumahku, sekarang juga. Bayu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Tante, tolong kami. Tolong? Setelah kalian mempermalukan seluruh keluarga besar di depan semua tamuku, pergi, bentak Tante Rina, tak menyisakan sedikitpun ruang untuk belas kasihan. Dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, Bayu membantu ibunya yang lemas untuk berdiri. Kaki Ibu Lastri gemetar hebat, hingga ia nyaris tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Walk of Shame. Mereka dimulai. Mereka berjalan melewati sisa-sisa tamu, melewati meja-meja yang penuh dengan makanan yang tak lagi disentuh, diiringi oleh tatapan yang menusuk. Tatapan yang tadinya penuh iri,
kini penuh dengan cemoohan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara api. Ketika mereka akhirnya sampai di depan rumah, kenyataan pahit lainnya menghantam mereka. Mobil sedan mewah itu tidak ada. Kunci mobilnya ada di dalam tas Diana. Mereka terdampar. Bayu merogoh sakunya, mencari ponselnya dengan tangan gemetar untuk memesan taksi online. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal karena sinyal yang buruk dan tangan yang terlalu gemetar, ia akhirnya berhasil memesan satu. Sambil menunggu di pinggir jalan, di luar gerbang megah rumah Tantrina, pertengkaran yang tak terhindarkan itu pun dimulai. "Ini semua salahmu," desis Ibu Lastri, memukul lengan Bayu dengan sisa tenaganya. "Kalau saja kamu tidak menikah dengan perempuan ular itu. Ibu sudah bilang dari dulu, dia itu tidak sepadan denganmu. Lihat apa yang terjadi sekarang. Hidup kita hancur." Bayu, yang selama ini selalu tunduk pada ibunya, akhirnya meledak. "Salahku? Ini salah ibu. Kalau saja ibu tidak terus-terusan menghinanya. Kalau saja ibu tidak menyiramnya dengan kuah bakso sialan itu. Semua ini tidak akan terjadi. Dia sudah sabar selama setahun ini, Bu. Ibu yang mendorongnya sampai ke batas kemampuannya. Jadi sekarang kamu menyalahkan ibumu sendiri? Anak tidak tahu diuntung. Ibu yang tidak tahu diri. Hidup mewah dengan uang menantu yang ibu hina setiap hari." Pertengkaran sengit mereka terhenti saat taksi yang dipesan tiba. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Tidak ada lagi percakapan, yang ada hanya isak tangis tertahan dari Ibu Lastri dan napas berat Bayu yang dipenuhi amarah dan keputusasaan. Mereka tiba di lobi apartemen mewah yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Bayu berjalan gontai menuju lift pribadi, diikuti oleh ibunya. Ia menempelkan kartu aksesnya. Lampu indikator berkedip merah. Akses ditolak. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia mencoba menggunakan kode sandi. Gagal. Diana tidak main-main. Ia benar-benar telah dikunci keluar. "Kenapa? Kenapa tidak bisa terbuka?" rengek Ibu Lastri. "Dia sudah menggantinya," jawab Bayu kosong. Mereka terduduk lemas di sofa lobi, menjadi tontonan satpam dan resepsionis yang menatap mereka dengan curiga. Bayu kembali mengeluarkan ponselnya, mencoba menelepon Diana. Panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Ia menelepon lagi dan lagi, puluhan kali, namun hasilnya sama. Ia lalu mengirimkan rentetan pesan singkat. "Diana, sayang, angkat teleponnya. Aku mohon. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah, aku pengecut. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku cinta padamu, Diana. Tolong jangan lakukan ini pada kita. Kalau kamu tidak menjawab, aku akan..." Ancamannya menggantung di udara. Ia bahkan tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Semua pesannya hanya berbalas centang 2 berwarna abu-abu. Diana bahkan tidak membacanya. Kenyataan finansial mulai mencekik. Ia harus mencari tempat untuk menginap malam ini. Ia membuka aplikasi pemesanan hotel, mencari hotel bintang 5 yang biasa ia datangi. Saat hendak melakukan pembayaran dengan kartu kredit platinumnya, transaksi itu ditolak. Ia mencoba kartu black card. Ditolak. Ia mencoba kartu debit. Dana tidak mencukupi. Semua akses keuangannya telah diputus total. Malam itu, Bayu Aditya, manajer yang sedang naik daun, dan ibunya, sosialita yang terhormat, harus menginap di sebuah motel kecil yang pengap di pinggiran kota. Mereka membayar sisa uang tunai yang ada di dompet Bayu. Kamar itu berbau apek. Spraynya terasa lembab, dan suara kendaraan dari jalan raya terdengar bising menembus jendela kaca yang tipis. Ibu Lastri duduk di tepi ranjang, menangis tanpa suara, perhiasan emasnya yang berkilauan tampak sangat tidak pada tempatnya di tengah lingkungan yang kumuh itu. Bayu berdiri di depan cermin yang retak, menatap pantulan dirinya. Ia tidak lagi melihat sosok manajer yang sukses dan tampan. Yang ia lihat hanyalah seorang laki-laki gagal yang telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, kekayaan, status, dan yang paling penting, seorang istri yang tulus mencintainya, semua karena kesombongan dan kebodohannya sendiri. Sujudnya di taman tadi memang sudah sangat terlambat. Ini bukanlah akhir dari penderitaan mereka. Ini baru permulaan dari neraka yang mereka ciptakan sendiri. 1 tahun kemudian, panggung besar di ballroom sebuah hotel termewah di Bali itu, disinari oleh cahaya lampu yang gemerlap. Di atas panggung, berdiri seorang wanita yang memancarkan aura kepercayaan diri dan keanggunan. Ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang sederhana namun sangat berkelas, rambutnya ditata rapi, dan senyumnya tulus saat ia berbicara di depan ratusan pebisnis dan investor dari seluruh Asia Pasifik.
Wanita itu adalah Diana Prameswari. Dan karena itulah, Angkasa Group tidak hanya berinvestasi pada properti, kami berinvestasi pada manusia, pada pengalaman, dan pada masa depan yang berkelanjutan, katanya, menutup pidatonya. Suara tepuk tangan yang meriah langsung membahana, sebuah pengakuan atas visinya yang cemerlang. Setelah acara itu, Diana dikerumuni oleh para kolega yang ingin memberinya selamat. Wajahnya terpampang di sampul majalah Forbes edisi terbaru dengan judul, Sang Ratu Hotel yang Mengubah Wajah Perhotelan Asia. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia telah merengkuh kekuatannya sepenuhnya, dan dunia bisnis menghormatinya. Ia tampak lebih hidup, lebih bahagia, dan lebih cantik dari sebelumnya. Beban kepura-puraan yang selama setahun ia pikul dalam pernikahannya telah terangkat, dan kini ia bisa terbang bebas. Di sela-sela acara makan malam, Pak Hartono, yang kini telah dipromosikan menjadi direktur regional, menghampirinya. Pidato yang luar biasa, Bu Diana. Anda selalu berhasil menginspirasi kami semua. Diana tersenyum hangat. Terima kasih, Pak Hartono. Semua ini juga berkat kerja keras tim yang solid. Mereka mengobrol sejenak tentang rencana ekspansi perusahaan ke pasar Eropa. Diana tampak begitu bersemangat dan penuh ide. Ia telah menemukan kembali gairah hidupnya. Sahabatnya, Rina sang pengacara, yang juga hadir di acara itu, menyenggol lengannya. Kau terlihat sangat bahagia, Di. Aku ikut senang, bisik Rina. Ngomong-ngomong, kau pernah dengar kabar tentang dia? Diana tahu siapa yang dimaksud Rina. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah laut malam dari jendela kaca ballroom yang besar. Aku tidak pernah sengaja mencari tahu. Tapi beberapa waktu lalu, Pak Hartono memberitahuku tanpa sengaja. Pandangan kamera kini beralih dari gemerlapnya pesta di Bali ke sebuah sudut kota Jakarta yang padat dan kumuh. Di sebuah gang sempit, di depan sebuah rumah kontrakan petak yang dindingnya sudah berjamur, seorang laki-laki dengan seragam petugas kebersihan berwarna oranye sedang menyapu jalanan yang kotor. Wajahnya kuyu, tubuhnya lebih kurus, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak kusam. Ia adalah Bayu. Setelah dipecat dengan catatan pelanggaran etika, namanya masuk dalam daftar hitam industri perhotelan. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Ijazahnya yang dulu ia banggakan kini tak ada artinya. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa mengambil pekerjaan apa saja yang bisa ia dapatkan. Ia menjadi petugas kebersihan di sebuah kompleks pertokoan dengan gaji pas-pasan. Setiap hari, ia harus menelan ludahnya sendiri, membersihkan sampah orang lain, sambil terus dihantui oleh kenangan akan kehidupan mewah yang pernah ia miliki. Pintu rumah kontrakan itu terbuka. Seorang wanita tua yang ringkih keluar, membawa sebuah bangku kecil, dan nampan berisi kue-kue basah. Wajahnya penuh keriput. Rambutnya yang memutih diikat seadanya, dan pakaiannya lusuh. Ia adalah Ibu Lastri. Semua perhiasannya telah lama dijual untuk menyambung hidup. Rumahnya disita bank beberapa bulan setelah Bayu dipecat. Teman-teman sosialitanya lenyap seperti ditelan bumi. Untuk membantu keuangan mereka yang morat-marit, setiap pagi ia harus duduk di depan gang, menjual kue buatan tangannya sendiri kepada para tetangga. Para tetangga yang sama sering bergosip tentang kisah kejatuhannya yang dramatis, kadang-kadang tepat di depan wajahnya. Bayu menyelesaikan pekerjaannya dan menghampiri ibunya. Ia mengambil satu kue dan memakannya tanpa selera. Tidak ada lagi percakapan di antara mereka, hanya keheningan yang dipenuhi penyesalan dan saling menyalahkan yang tak terucapkan. Saat itu, sebuah bus kota berhenti tidak jauh dari mereka. Sebuah iklan besar terpampang di badan bus itu. Iklan terbaru dari Angkasa Group, menampilkan wajah Diana yang tersenyum cerah dengan latar belakang hotelnya yang megah. Bayu dan Ibu Lastri menatap iklan itu secara bersamaan. Wajah yang pernah begitu dekat dengan mereka, wajah yang pernah mereka hina dan sakiti, kini menatap mereka dari ketinggian, sebuah pengingat abadi akan dunia yang telah mereka buang. Adegan terakhir kembali ke Diana. Ia sudah kembali ke Jakarta, berdiri di balkon penthouse-nya yang menghadap ke kerlip lampu kota. Udara malam terasa sejuk. Ia memegang segelas teh hangat, menatap pemandangan yang dulu pernah ia bagi dengan seseorang. Namun kini, tidak ada lagi rasa sakit atau kehilangan. Yang ada hanyalah kedamaian. Ia telah memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melangkah maju tanpa beban. Kisah masa lalunya bukan lagi sebuah luka, melainkan sebuah pelajaran berharga yang membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Ia tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kepuasan. Karma tidak pernah salah alamat. Bagi Bayu dan ibunya, karma adalah kejatuhan yang menyakitkan ke dasar realita. Baginya, karma adalah kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri dan meraih kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Ia menyesap tehnya,
menatap cakrawala yang tak terbatas, siap menyambut pagi dan masa depan cerah yang terbentang luas di hadapannya. Hidupnya kini adalah miliknya sepenuhnya. Dari cerita ini, kita dapat memetik pelajaran yang mendalam tentang betapa berbahayanya menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ibu Lastri dan Bayu adalah meremehkan Diana karena penampilannya yang sederhana, tanpa pernah menyadari bahwa di balik kesederhanaan itu tersimpan kekuatan dan nilai yang jauh melampaui apa yang bisa mereka bayangkan. Hal ini menjadi pengingat kuat bahwa sampul buku tidak pernah bisa menceritakan keseluruhan isinya, dan seringkali, pribadi yang paling berhargalah yang tidak gemar memamerkan kelebihannya. Kesalahan dalam menilai tersebut berakar dari kesombongan dan kebiasaan merendahkan orang lain, yang pada akhirnya terbukti menjadi bumerang penghancur. Sifat arogan dan materialistis Ibu Lastri membuatnya buta terhadap ketulusan dan kebaikan, mendorongnya untuk terus menabur hinaan. Cerita ini dengan gamblang menunjukkan bagaimana setiap perbuatan buruk akan kembali kepada pelakunya, di mana kesombongan yang ia tanam berbuah menjadi kehancuran dan penyesalan yang harus ia tuai di kemudian hari. Di sisi lain, perjalanan Diana mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki harga diri dan keberanian untuk menetapkan batasan. Meskipun kesabaran adalah sebuah kebajikan, membiarkan diri terus-menerus diinjak-injak atas nama cinta pada akhirnya hanya akan merusak jiwa. Titik balik dalam cerita ini terjadi bukan saat Diana memamerkan kekayaannya, melainkan saat ia berani berkata, "Cukup," dan membela kehormatannya. Ini adalah pelajaran bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah meminta kita untuk mengorbankan rasa hormat terhadap diri sendiri. Perjuangan Diana juga menyoroti kegagalan fatal dari seorang pasangan yang seharusnya menjadi pelindung. Bayu, dengan sikap diamnya, menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak selalu datang dari tindakan, tetapi juga dari kelalaian. Saat ia memilih untuk menjadi penonton ketika istrinya diserang, ia telah meruntuhkan pilar fundamental dalam sebuah hubungan. Hikmahnya sangat jelas. Dalam sebuah ikatan, pasangan adalah garda terdepan pembelaan, dan keheningan di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling dalam. Pada akhirnya, keseluruhan narasi ini adalah cerminan dari bagaimana karma selalu menemukan jalannya. Kebaikan, kesabaran, dan ketegasan Diana pada saat yang tepat membawanya pada kebebasan dan kesuksesan yang lebih besar. Sebaliknya, kekejaman Ibu Lastri dan kelemahan Bayu membawa mereka pada konsekuensi yang setimpal dengan perbuatan mereka. Ini menegaskan keyakinan bahwa keadilan mungkin tidak datang secara instan, tetapi pasti akan tiba. Kekayaan sejati yang digambarkan dalam cerita bukanlah tentang harta yang melimpah, melainkan tentang karakter, integritas, dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Fondasi inilah yang terbukti jauh lebih kokoh daripada sekadar status sosial atau tumpukan materi.